Assalamualaikum. Hai semua, nama saya Muslimah. Kita akan membahas tentang generasi Rabbani. Tahukah kamu apa itu generasi Rabbani? Generasi Rabbani adalah generasi yang baik, penuh keriduan dan kasih sayang Allah, serta hidupnya dipenuhi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu, haruskah kita menjadi generasi Rabbani? Ya, tentu. Dengan menjadi generasi Rabbani, kita akan membawa Islam lebih maju dan lebih tegak. Dijelaskan pula dalam Quran Surat Ali Imran ayat 79 yang berbunyi, walakin kunu rabbaniyana bima kuntum tu'allamunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya, akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Al-Quran dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Lalu bagaimana cara kita agar menjadi generasi Rabbani? Mari melangkah dengan Bismillah. B. Bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu kita harus senantiasa membantu dalam kebaikan, menolong yang kesusahan dan meringankan beban sesama. Dijelaskan dalam sebuah hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Ad-Daruqutni. Ibadah yang benar dengan senantiasa sholat 5 waktu dengan tepat waktu, bertasbih pada Allah, dan membaca Al-Quran setiap waktu. Dijelaskan dalam Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. S. Sehatkan tubuh. Dengan senantiasa selalu berolahraga, maka tubuh kita akan semakin kuat dan terhindar dari penyakit. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. M. Mandiri dan berpenghasilan. Dengan senantiasa selalu membiasakan diri untuk menabung, maka akan bermanfaat bagi masa depan kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan, simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. I. Ilmu pengetahuan yang luas. Dengan senantiasa membiasakan diri untuk membaca buku, baik itu ilmu dunia maupun akhirat, akan menambah wawasan kita terhadap ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita di masa depan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. L. Lebih teratur rapi urusannya. Kerjakanlah tugas dan urusan yang menjadi tanggung jawab kamu dan buatlah jadwal untuk mempermudah segala urusan dan tugas kamu. Dijelaskan dalam sebuah hadis, bekerjalah engkau untuk kepentingan duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah engkau untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah esok engkau akan mati. L. Lawan hawa nafsu. Biasakan diri untuk selalu bersabar dan kuat untuk melewati segala rintangan hidup, sehingga engkau dapat melewati segala hawa nafsu. Dijelaskan dalam hadis, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa, yakni Islam. Hadis riwayat Hakim. A. Akidah dan akhlak yang kokoh. Carilah hubungan yang baik dengan Allah sebagai pencipta alam semesta, dengan Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama kita, dengan manusia karena kita merupakan manusia sosial, dengan tanaman dan hewan yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semua bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hargai waktu. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena waktu sangat penting bagi kehidupan kita, karena waktu tidak akan kembali lagi ke masa lalu. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3, demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, sudah mengerti kan tentang generasi Rabbani? Mulai sekarang, mari melangkah dengan Bismillah, karena aku dan kamu adalah generasi Rabbani.